Horas Sobat Tagoropan. Perkenalkan, nama saya Obed Nego Turnip, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Sini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Sini saya akan mewawancarai pimpinan atau Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Silokahian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Sini Pak, saya izin melakukan wawancara kepada Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah. Sini saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 Silokahian ini. Jadi Pak, di sini saya mengambil waktu Bapak sebentar untuk melakukan beberapa pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini memang berkaitan dengan bagaimana Bapak selama ini memimpin dan melakukan suatu kebijakan untuk mengambil keputusan. Jadi kita Bapak, saya akan memulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat melakukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk dapat mengidentifikasi dilema etika yang terjadi di sekolah ini, ya berdasarkan dari laporan oleh para guru yang bersangkutan. Terus juga berdasarkan dari laporan para bapak ibu guru yang biasanya melakukan kontak dengan yang bermasalah tadi. Sini juga kan ada membantu kepala sekolah bagian kesiswaan, kurikulum, prasarana. Jika ada hal-hal yang mungkin terjadi, bisa saja mungkin yang mengalami kasus tadi bisa saja melapor bagi mereka dan mereka melaporkan kepada saya. Jadi ada laporan lah, baik dari bapak ibu guru yang bermasalah dan juga dari bapak ibu rekan kerja. Berarti dari kejadian-kejadian yang dialami oleh sebagai guru, ada komunikasi yang baik Pak, agar dapat memahami atau mengerti dalam setiap permasalahan yang dialami setiap guru. Jadi setelah itu baru menghadap ke Bapak ya. Berarti ada penyelesaian dulu di bawah dulu ke atas. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Yang pertama sekali, saya memanggil mereka yang sedang bermasalah dengan kasus ini. Jadi, tanya apa yang merupakan permasalahan yang terjadi pada mereka, tanpa membedakan ras mereka, agama mereka, dan juga bagaimana latar belakangnya. Jadi saya panggil mereka menghadap ke kantor, permasalahan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Jadi di sanalah nanti saya bisa menilai yang mana yang harus diutamakan tanpa memberatkan antara guru yang satu dengan guru yang satu ini. Jadi dengan pemanggilan mereka berdua, kita tahu permasalahan mereka apa dan langsung kita kasih masukan dan tanggaplah secara keluarga supaya jangan ada miskomunikasi nanti yang terjadi. Berarti dari hal ini
Bapak dapat memahami, nanti kita belum dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Nanti Karena di sanalah nanti tahu kita apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. di setiap apa ditampung-tampung apa itu. Kenapa mau bilang bagaimana ataupun harus seperti apa. Ini saya Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Pak, terus ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? ya langkah-langkah yang saya ambil dengan secara kekeluargaan itu semua itu permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Jadi kita kasih pengertian juga permasalahan tadi kepada guru yang satu dan guru yang satu itu. Nah, itu langkah-langkah yang awal. Berikutnya jika memang tidak bisa diambil keputusan itu, dan saya juga memanggil siapa saja yang bisa mungkin berkompeten terhadap hal itu. Contoh, misalnya saya panggil nanti guru senior. Nah, jadi siapa-siapa yang dibutuhkan dalam masalah itu bisa kita undang. Itu tahapannya. Tapi alangkah baiknya memang pada saat penyelesaian masalah itu selesai di sana lah, dan mereka sama-sama mengerti bahwa tujuan kita itu adalah yang benar. Itulah langkah-langkah. Langkahnya berarti dalam suatu kasus ataupun yang etika yang terjadi di lingkungan Bapak memimpin, ada hal yang harus dikaitkan seperti kalau berkolaborasi lah ya, Ya, dengan guru-guru senior. bisa aja. Aman lah. Mungkin ada masukan yang selama ini ada terjadi juga sebelumnya ini terjadi seperti itu juga yang sudah pernah dialami. Jadi artinya saling berkolaborasi lah ya, Ya. dalam mendapatkan suatu kebijakan yang baik dalam komunitas. Ya Pak, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di LIBE kita? Sama seperti yang tadi, Bang. Ya, kita ini kan yang dinamakan sudah dalam satu keluarga, satu atap, satu keluarga. Kalau dalam bahasa Simolonya satu pemahaman. Jadi diselesaikan dengan cara kekeluargaan lah, tanpa harus ada yang dipandang dari guru yang satu dengan guru yang lain ini. Jadi pada intinya semua itu ada solusinya dan harus saling mengerti lah. Jadi itu yang saya lakukan, dan itu selama ini belum pernah tidak selesai dengan cara yang seperti itu. Kita selesaikan dengan pendekatan dan mengobrol mereka secara kekeluargaan lah di dalam sekolah ini aja, supaya nanti gini, ketika kita memanggil yang dari luar, contohnya pihak komite, istilahnya kan masalah ini menjadi besar, padahal itu tidak pala harus campur tangan dari orang lain. Ini sekarang sekolah saja. Iya, di sekolah. Iya Pak. Untuk selanjutnya Pak, di hal apakah Bapak memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu, memilih sebuah dalam sebuah penyelesaian di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya gini Pak, apakah dalam satu kejadian itu apakah perlu waktu untuk menyelesaikan, ataupun pada saat itu dapat diselesaikan pada waktu itu juga? Ya, kalau saya tanpa menunggu permasalahan itu menjadi besar, jadi ketika kita tahu tadi ada para guru yang bermasalah, langsung kita panggil, dan selama ini bisa langsung kita selesaikan pada waktu itu juga. Misalnya seperti ini, kalau nggak bisa kita selesaikan dalam waktu yang pada saat itu juga, mungkin
Berarti kita bukan dinamakan keluarga gitu. Jadi, pengambilan keputusan itu sudah deal di sana, sudah sama-sama mengerti jadi tanpa bertele-tele, yang guru A tadi mengerti, yang guru B juga mengerti. Nah, jadi dengan satu tujuan yang sama untuk memajukan sekolah ini, jadi tanpa harus menunggu waktu yang lama lah. Nah, terserah kepada guru yang A dan guru yang B tadi bagaimana menyikapinya. Tapi yang sudah menjadi keputusan tadi di dalam kita berbicara itu dengan guru A, B dan saya, ya terserah mereka bagaimana menyikapi. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah merupakan keputusan bersama, ya tidak dapat lagi lah dilakukan. Biarkanlah mereka nanti yang menilai bagaimana sebenarnya yang mereka lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Masalahnya itu udah clear lah pada saat itu juga, tanpa berbasa-basi menunggu waktu yang lama. Soalnya kalau dalam waktu yang lama nanti kan sudah ada lagi pihak-pihak ketiga yang menjadi masalah itu jadi besar jadi. Nanti tipe Bapak dalam suatu hal suatu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru Bapak sendiri, ibaratnya kalau memang bisa menyelesaikan pada saat itu, alangkah baiknya selesailah pada saat itu, agar jangan ada berlarut-larut ataupun ada unsur dari pihak ketiga untuk mengambil suatu kepentingan dalam hal itu, ya Pak. Berarti secepat mungkin, selain kita bilang lebih cepat lebih bagus lah ya. Ya Pak. Terus Pak, ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya tadi seperti yang pertama saya sendiri, dan saya coba mengkaji permasalahan apa yang terjadi. Kalau memang dibutuhkan orang-orang yang berkompeten untuk itu, contoh wakil kepala sekolah bagian masalah kurikulum, bagian kesiswaan, atau sarana dan prasarana sekolah, bisa ada dipanggil, atau yang berhubungan dengan hal itu, baik itu tata usaha atau guru-guru yang lain, bisa juga kita undang dari pihak komite. Jadi kita libatkan kalau memang diperlukan, ya kita undang. Tapi yang tadi seperti yang saya bilang pertama tadi, kalau bisa selesai pada pimpinan tanpa berlarut-larut. Kalau dibutuhkan memang orang yang berkompeten untuk ke sana, bisa kita undang. Jadi dalam kasus ini faktor-faktor yang mempermudah memang sudah disiapkan oleh Bapak, tapi kalaupun dibutuhkan itu dipakai. Tapi kalau tidak dibutuhkan sampai di situ saja ya. Jadi dalam permasalahan ini kita menyelesaikan dengan cepat, bukan berarti dengan asal-asalan, tapi dengan yang dibutuhkan ya Pak. Jadi ini untuk yang terakhir ini Pak. Itu yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi kita harus tahu latar belakang kedua belah pihak menggugat. Lalu yang berikutnya kita mempertanyakan permasalahannya bagaimana, terus kita sampaikan solusi-solusi yang menurut mereka adil tanpa memandang senior junior dari segi agama, dari segi yang lain-lainnya. Jadi yang pada intinya tadi, kita yang namanya satu keluarga, satu atap, saling mendukung.
Jangan nanti, karena tanggung jawab kita besar dengan sekolah kita ini. Jadi jangan gara-gara masalah yang kecil itu menjadi besar. Jadi bagaimana lah di dalam keluarga antara abang dan adik, adik ke abang atau adik ke kakak, abang ke kakak, semua dalam lingkup semua. Jadi kita harus betul-betul lah menjadi satu keluarga. Jadi saya sendiri selaku kepala sekolah harus bisa menjadi orang tua yang baik tanpa ada yang harus dibedakan. Jadi itu yang saya ambil, semuanya itu berdasarkan atas kekeluargaan. Tetap kita yang di sini. Kalau ada nanti yang jadinya gara-gara masalah itu berpengaruh untuk yang lainnya. Jadi kita selesaikanlah di dalamnya. Itu yang selama ini saya tekankan, bahwa rumah kita ini kita jaga dengan baik. Jadi semuanya itu pasti ada tantangannya, ada permasalahan, dan itu semuanya ada solusinya. Dan mari kita koreksi diri kita juga, dan kita mengatakan saya yang benar, ya. Tapi di dalam keputusan kita tadi itu kita sudah tahu, oh yang ini lebih diutamakan, karena tujuan kita sama tadi, untuk mensukseskan bagaimana sekolah kita ini supaya bisa berprestasi, supaya nantinya anak-anak kita ini bisa memiliki tanggung jawab moral, dan bisa juga menjadi generasi-generasi yang milenial nantinya, yang mengerti akan nilai-nilai moral, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak untuk doa pemahaman Bapak yang diberikan. Semoga apa yang Bapak berikan itu menjadi gambaran suatu semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berdampak pada murid. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya.